Pemerintah secara resmi mulai menerapkan kebijakan rapel kenaikan gaji bagi pensiunan dan ASN sebagai bagian dari program prioritas nasional. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan ini bukan lagi sekedar wacana atau rencana, tetapi sudah masuk dalam arah pelaksanaan yang sedang berjalan, dan inilah yang menjadi perhatian utama jutaan pensiunan serta aparatur negara. Di seluruh Indonesia saat ini, rapel yang dimaksud adalah kekurangan pembayaran gaji akibat penyesuaian kenaikan yang tidak langsung diterima sejak awal tahun selama ini. Banyak pensiunan dan ASN yang bertanya-tanya, apakah selisih tersebut akan dibayarkan atau tidak? Kini pemerintah menegaskan bahwa rapel menjadi bagian dari skema penataan kesejahteraan, terutama untuk memastikan hak-hak aparatur negara dan pensiunan tidak tertinggal di tengah kenaikan kebutuhan hidup. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Rapel kenaikan gaji dikaitkan langsung dengan program prioritas pemerintahan Prabowo yang menempatkan stabilitas ekonomi rumah tangga, ASN dan pensiunan sebagai salah satu fondasi utama. Artinya, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan besar, tetapi juga pada daya beli dan ketenangan finansial mereka yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun. Namun di lapangan, informasi yang beredar seringkali tidak utuh. Ada yang menyebut rapel langsung cair, sekaligus ada pula yang mengatakan hanya kelompok tertentu yang menerima, bahkan tidak sedikit kabar yang menyebutkan angka-angka tertentu tanpa dasar yang jelas. Inilah yang membuat banyak pensiunan dan ASN merasa bingung, ragu, bahkan khawatir harapan kembali tidak sesuai kenyataan. Fakta yang perlu dipahami adalah bahwa pelaksanaan rapel dan kenaikan gaji ini mengikuti mekanisme resmi, mulai dari penyesuaian anggaran, verifikasi data penerima hingga skema penyaluran yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. Pemerintah menekankan bahwa proses ini dilakukan bertahap dan terukur agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Bagi para pensiunan, kebijakan ini memiliki arti yang sangat besar. Rapel bukan sekedar tambahan uang, tetapi bentuk pengakuan bahwa hak yang tertunda tetap diperhitungkan. Sementara bagi ASN aktif, ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius menjaga keseimbangan antara kewajiban kerja dan kesejahteraan. Melalui pembahasan ini, kita akan mengurai secara jelas apa saja yang sudah resmi berlaku, siapa saja yang masuk dalam cakupan kebijakan ini, bagaimana mekanisme rapel dijalankan, serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan agar tidak salah memahami informasi. Semua disampaikan dengan bahasa sederhana, tanpa rumor, tanpa sensasi, dan berlandaskan kebijakan yang sedang berjalan. Karena memahami kebijakan dengan benar adalah langkah pertama agar tidak terjebak kabar yang menyesatkan, terutama untuk keputusan yang menyangkut penghasilan dan masa depan. Setelah memahami bahwa kebijakan rapel kenaikan gaji ini telah masuk dalam jalur resmi pemerintahan, hal berikutnya yang perlu dipahami secara tenang adalah bagaimana kebijakan ini bisa sampai ke tahap diterapkan. Banyak orang mengira bahwa setiap keputusan soal gaji bisa langsung dieksekusi begitu saja, padahal dalam praktiknya ada proses panjang yang harus dilewati. Pemerintah harus menyesuaikan antara janji politik, kondisi keuangan negara, serta kebutuhan nyata di lapangan. Di sinilah sering muncul jeda waktu yang membuat masyarakat bertanya-tanya, padahal di balik layar proses administrasi dan penyesuaian anggaran sedang berjalan. Dalam konteks pemerintahan Prabowo, pendekatan yang digunakan cenderung berhati-hati namun terarah. Program prioritas tidak hanya dilihat dari besarnya dana yang dikeluarkan, tetapi dari dampak langsungnya terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini sangat bergantung pada penghasilan tetap seperti pensiunan dan ASN. Pemerintah menyadari bahwa bagi kelompok ini, keterlambatan atau ketidakjelasan soal gaji bisa menimbulkan tekanan psikologis yang nyata. Oleh karena itu, rapel dijadikan solusi untuk menutup selisih yang sempat tertunda, agar tidak ada hak yang hilang begitu saja. Banyak pensiunan yang selama ini memilih diam, menunggu dan hanya saling bertanya di antara sesama. Ada yang berharap, ada pula yang mulai pasrah, padahal secara prinsip negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan dijalankan secara adil. Rapel menjadi simbol bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masa transisi kebijakan. Ini bukan tentang memberi hadiah, melainkan tentang memenuhi hak yang memang seharusnya diterima. Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan ekonomi memang tidak ringan. Harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, biaya kesehatan semakin terasa,
dan pengeluaran rumah tangga terus bertambah, bagi pensiunan kondisi ini seringkali terasa lebih berat karena penghasilan tidak lagi fleksibel. Setiap rupiah memiliki peran penting. Itulah sebabnya ketika pemerintah berbicara soal rapel dan kenaikan gaji, dampaknya langsung terasa secara emosional, bukan karena jumlahnya semata, tetapi karena ada rasa dihargai dan diperhatikan. Di sisi lain, ASN aktif juga berada dalam posisi yang tidak kalah kompleks. Tuntutan kerja meningkat, adaptasi terhadap sistem baru terus berjalan, dan ekspektasi pelayanan publik semakin tinggi. Ketika pemerintah memastikan bahwa rapel dan kenaikan gaji menjadi bagian dari program, prioritas ini memberi sinyal bahwa keseimbangan antara beban kerja dan kesejahteraan tetap dijaga. ASN bukan sekedar mesin birokrasi, tetapi manusia yang memiliki kebutuhan dan tanggung jawab keluarga. Yang perlu dipahami bersama adalah bahwa pencairan rapel tidak selalu dilakukan secara serentak dan langsung dalam satu waktu. Mekanisme ini bergantung pada kesiapan data, validasi penerima, serta alur pencairan di masing-masing instansi atau lembaga terkait. Inilah yang sering menimbulkan kesan seolah-olah kebijakan tidak berjalan. Padahal sebenarnya sedang berlangsung secara bertahap. Kesabaran memang diuji. Tetapi proses ini berwarna agar tidak terjadi kesalahan yang justru merugikan penerima di kemudian hari. Banyak informasi di luar sana yang menyebutkan tanggal tertentu, angka-angka yang terlihat pasti, bahkan klaim bahwa dana akan cair dalam hitungan hari. Informasi seperti ini perlu disikapi dengan bijak. Pemerintah jarang menetapkan jadwal pencairan yang terlalu kaku sebelum semua aspek teknis benar-benar siap. Oleh karena itu, yang terpenting adalah memahami alur kebijakan, bukan terpaku pada rumor yang belum tentu benar. Bagi pensiunan, memahami skema rapel juga berarti memahami bahwa setiap golongan dan masa kerja memiliki perhitungan yang berbeda. Meski posisi menerima jumlah yang sama dan tidak semua merasakan dampaknya dengan cara yang identik. Hal ini sering menjadi sumber perbandingan yang tidak perlu, padahal kebijakan dirancang berdasarkan formula yang mempertimbangkan keadilan dan kemampuan negara. Fokus utama seharusnya bukan pada membandingkan, tetapi pada memastikan bahwa hak masing-masing terpenuhi. Sesuai ketentuan dalam banyak kasus, rapel justru menjadi momen evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem ke depan. Keterlambatan pembayaran, ketidaksinkronan data, atau perbedaan informasi di lapangan menjadi catatan penting agar tidak terulang. Pemerintahan Prabowo menjadikan fase awal ini sebagai pijakan untuk penataan yang lebih rapi di masa mendatang. Artinya, apa yang terjadi sekarang bukan hanya berdampak hari ini, tetapi juga membentuk pola kebijakan jangka panjang. Tidak bisa dipungkiri, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan gaji dan pensiun sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Ada yang pernah menunggu lama, ada yang pernah kecewa, dan ada pula yang merasa kebijakan sering berubah-ubah. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi menjadi sangat penting. Pemerintah berusaha menyampaikan bahwa program prioritas ini bukan sekedar slogan, tetapi benar-benar dijalankan dengan langkah nyata, meskipun tidak selalu secepat yang diharapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, rapel seringkali digunakan untuk kebutuhan yang tertunda. Ada yang memanfaatkannya untuk biaya kesehatan, ada yang untuk melunasi kewajiban, dan ada pula yang sekedar ingin sedikit bernafas lega. Pemerintah memahami realitas ini, dan itulah sebabnya kebijakan ini diarahkan agar tepat sasaran, bukan untuk konsumsi sesaat, tetapi untuk memberikan ruang stabilitas finansial. Sekecil apapun itu, menariknya pembahasan soal rapel juga membuka kembali diskusi tentang peran negara terhadap para pensiunan. Setelah puluhan tahun mengabdi, banyak yang berharap masa pensiun bisa dijalani dengan tenang, tanpa rasa khawatir berlebihan. Kebijakan rapel dan kenaikan gaji menjadi bagian dari upaya menciptakan rasa aman tersebut. Ini bukan soal memanjakan, tetapi soal penghargaan yang layak. Bagi ASN yang masih aktif, kebijakan ini sering dilihat sebagai gambaran masa depan. Apa yang diterima pensiunan hari ini menjadi cerminan bagaimana negara akan memperlakukan mereka nanti. Dengan demikian, konsistensi kebijakan menjadi sangat penting. Pemerintah Prabowo tampaknya menyadari hal ini, sehingga mencoba menjaga kesinambungan antara kebijakan untuk ASN, aktif dan pensiunan. Tentu saja, tidak semua orang langsung merasakan dampaknya secara instan. Ada proses administrasi, ada tahapan penyesuaian, dan kondisi daerah yang berbeda-beda. Namun memahami bahwa kebijakan ini bergerak maju, memberikan ketenangan tersendiri.
Setidaknya ada kepastian arah, bukan? Ketidakjelasan total seperti yang sering dikhawatirkan dalam situasi seperti ini. Peran masyarakat juga penting, tetap mengikuti informasi resmi tidak mudah. Terprovokasi oleh kabar yang belum jelas sumbernya, dan saling berbagi informasi yang benar menjadi kunci. Agar tidak terjadi kepanikan atau harapan palsu, pemerintah memang memegang kendali kebijakan, tetapi masyarakat memegang kendali cara menyikapinya. Jika kita melihat lebih luas, kebijakan, rapel dan kenaikan gaji ini juga berkaitan dengan stabilitas ekonomi nasional, daya beli pensiunan dan ASN memiliki kontribusi nyata terhadap perputaran ekonomi lokal. Ketika penghasilan lebih terjamin, konsumsi lebih stabil, dan ini berdampak pada sektor-sektor lain, artinya kebijakan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan gambaran ekonomi yang lebih besar. Dalam perjalanan ke depan, tentu akan ada yang evaluasi dan penyesuaian. Tidak ada kebijakan yang langsung sempurna sejak awal, namun yang terpenting adalah adanya kemauan untuk memperbaiki dan menyesuaikan. Pemerintahan Prabowo tampaknya menempatkan rapel dan kenaikan gaji ini sebagai bagian dari fondasi awal, bukan akhir. Dari perjuangan kesejahteraan bagi para pensiunan, masa ini mungkin terasa penuh penantian, namun memahami bahwa kebijakan telah bergerak, memberikan alasan untuk tetap optimis, bukan optimisme kosong. Tetapi optimisme yang didasarkan pada langkah nyata yang sedang dijalankan. Sementara bagi ASN aktif, ini menjadi pengingat bahwa pengabdian tetap diperhitungkan dan negara tidak sepenuhnya lupa pada mereka yang menopang jalannya pemerintahan. Pada akhirnya kebijakan rapel kenaikan gaji ini bukan hanya soal angka di slip pembayaran, ini tentang rasa, keadilan, pengakuan, dan keberlanjutan. Ini tentang memastikan bahwa setiap fase kehidupan, baik saat masih aktif bekerja maupun setelah pensiun, tetap mendapatkan perhatian yang layak, dan selama proses ini terus berjalan, dengan keterbukaan dan komitmen, harapan itu tidak berlebihan. Itulah mengapa penting untuk terus mengikuti perkembangan dengan kepala dingin dan hati terbuka. Tidak semua akan berjalan sesuai keinginan pribadi, tetapi memahami arah besar kebijakan, membantu kita menempatkan harapan secara realistis. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar, dan masyarakat memiliki hak untuk tahu serta memahami. Di titik inilah dialog informasi yang benar dan kesabaran bertemu. Dengan memahami keseluruhan gambaran ini, kita tidak hanya menunggu hasil, tetapi juga mengerti prosesnya. Dan seringkali pemahaman inilah yang membuat penantian terasa lebih ringan.